Selamat pagi, salam Indonesia dan salam dan bahagia. Salam yang diajarkan oleh Ki Hajar Hajar Dewantara, Dewantara. Sahabat podcast OST Jogja TV dan Bapak Ibu sekalian, Ki, Ni, dan Nyi. Pagi ini kita akan bincang-bincang seputar 100 tahun mahasiswa dari perspektif kebudayaan. sudah hadir tamu kita, dua Pesohor, budayawan yang berkelindan di ruang-ruang kebudayaan. di sebelah Saya ada Kisah Nagra dan beliau adalah seorang penyair, tapi lebih hebat, pelukis. duanya hebat. Kalau ada waktu saya minta untuk puisi. Nanti kita akan kupas karena Tema spesifik pagi ini adalah tentang pameran lukisan yang memperingati seabad Taman Siswa di lantai 4 auditorium kampus pusat OST. Nah, kemudian tamu kita yang kedua adalah, ini kalau dengan pernah mendengar Sari Suara, beliau adalah, nah, nggak mau disebut cak nggak mau disebut kiri, Nggak karena pas. tolong jangan sebut itu karena saya nggak kuat menyandang gelar ki. Nggak pantas. Belum pantas. Nggak pantas, apalagi Ki Ageng ya. Aduh. Nah, jadi Jauh. diminta dipanggil Cak Lis. Ya. di belakang hampir setiap kegiatan Sari Suara, baik itu bentuknya flash mob, kemudian indoor, itu selalu ada yang namanya Cak Lis. Nah, pagi ini kita akan bicara, sebenarnya tema khususnya adalah tentang pameran lukisan dalam rangka 100 tahun Taman Siswa. Kemudian kita akan melebar ke persoalan wilayah seni, pendidikan seni, karena ini wilayah kebudayaan. Nanti Cak Lis yang akan banyak bicara itu, sementara untuk pameran itu ini piyayinya. Nah, Kisah Nagra. Halo. Kita sapa dulu. Selamat pagi. Selamat Ki. pagi. Sehat? Sehat selalu. Alhamdulillah. Tetap semangat ya. Ya, oke. Baik. Usia sudah 70 tahun lebih, tetapi tetap bersemangat berkarya untuk Taman Siswa. Oke. Apa sih yang ngelandasi kok tiba-tiba kepikiran untuk menyelenggarakan pameran seni yang itu sebenarnya tidak ada di agenda, ya, di agenda 100 tahun, tapi tiba-tiba dalam waktu sekitar 1,5 bulan bisa tidak? Apa latar belakangnya? Jadi begini, kita kan selalu lewat kalau di Jalan Taman Siswa itu, Iya, iya. kita selalu lewat pendopo, Ya. ada tulisan Taman Siswa. Sebenarnya itulah kekuatan Taman Siswa, itu filosofi yang dibangun oleh Taman Siswa. Jadi pendopo itu sebagai hubungan antara Taman Siswa dan masyarakat. Jadi di pendopo ini banyak tari-tarian, suara gamelan, itu hidup. Nah, ini yang menghubungkan antara Taman Siswa dengan masyarakat. Lalu di sebelah pendopo itu ada perpustakaan. Perpustakaan. Nah, itu yang membangun kecerdasan. Museum. Nah, museum itu membangun penghargaan kepada manusia, jadi kemanusiaan. Nah, tiga inilah yang kemudian menjadi pemikiran kita, bagaimana kita apa yang harus kita bangun. Nah, lalu ya lahirlah pikiran-pikiran, ada pameran lukisan. Kalau Cak Lis mungkin ada apa namanya? Sari Suara. Sari Suara itu kan. Nah, itu kan bagian yang sangat penting dari Taman Siswa. Ketika itu hilang, ya hilang juga Taman Siswa. Ya inilah yang kita bangun. Lalu muncul pikiran apa yang harus kita hadirkan dalam satu abad Taman Siswa. Pameran lukisan. Ya, pameran lukisan. Nah, pameran lukisan ini
tidak kita bikin begitu saja gitu ya. Jadi harus ada rasa persatuan di dalamnya. Jadi rasa penghargaan di dalamnya. Iya. Ya, rasa semua rasa-rasa yang baik-baik Iya. semua di Iya. dalam pameran kita ini. Jadi Iya. kita bangun dari mulai Avandi, kemudian ada Sujoyono. Nah, ini yang yang sangat penting dalam dunia seni lukis Indonesia. Dua tokoh ini, ini sangat penting dalam dunia seni lukis Indonesia. Nah, seni lukis ini tidak pernah lepas dari taman siswa. Gitu. Kalau kita bicara taman siswa ya kita bicara lukisan gitu ya. Kalau tarian semua sudah itu bagian ya. Begitu kita ngomong pendidikan ya kita ngomong tarian. Nah ini seni lukis juga begitu. Jadi sayang sekali ketika lembaga pendidikan ya itu tidak membangun seni lukis di dalamnya. Itulah yang kemudian mata belakangi bagaimana ini kita bangun. Nah, ini di kampus yang sangat bagus ini gitu. UST. Iya, UST. Iya, Ini auditorium. kampus yang sangat bagus menurut saya. Ini launching yang sangat mulia, indah, bagus karena apa? Gedung ini jadi dikepiake dengan sebuah pameran seni rupa yang menghadirkan tokoh-tokoh taman siswa yang maestro. Ya. Mungkin Jadi, bisa dijelaskan kenapa memilih itu. Jadi begitulah kita untuk membangun satu karakter ya. Kita harus pandai menampilkan tokoh-tokoh yang hebat. Kita harus menciptakan filosofi yang bagus ya. Harus kita mulai itu. Jadi tidak ada lagi kata-kata jelek dalam pembangunan sebuah cita-cita. Nah, taman siswa ini kan sekarang ini kalau saya merasakannya gitu ya, itu kan seperti terbang dengan satu sayap. Oke, satu Jadi, sayap. Ya, satu sayap. Jadi sayap pendidikan ya. Iya. Nah, kemudian sayap kebudayaan ini tidak ada. Patah. Lah bagaimana mau bisa terbang sempurna ketika sayap ini hanya satu gitu. Oke, Nah, stop. Saya akan lari. Oke, Calis. Integrasi antara pendidikan dan kebudayaan dalam hal ini seni ya. Itu adalah konsep Kebiasaan. Jadi, lepas Pendidikan seni maka pendidikan akan pasti hasilnya dicapai. Nah, Calis, tanggapan Anda apa? Bagaimana mengintegrasikan? Ya. Sekarang kita tidak bicara ke masa lalu, Betul. bicara ke depan. Bagaimana mengembalikan sayap yang patah? ini agar taman siswa bisa terbang. Ya. Tadi sudah digambarkan sedemikian rupa. Ki Hajar itu tidak hanya sekedar gagasan ya, tidak hanya sekedar konsep, bahkan simbol-simbol fisiknya pun dalam bentuk pendopo, museum, kemudian banyak metode-metode pendidikannya itu menyatu. Sehingga kenapa dikatakan kesenian itu menjadi satu alat yang yang dikatakan Ki Hajar paling dekat dengan kebudayaan. Karena ini merepresentasikan hampir semua item-item atau konten-konten kebudayaan itu terserap di kesenian. Tadi Mas Sanagre sudah salah satunya lukisan. Lukisan pun itu kalau kita share lagi, kita breakdown lagi, itu akan muncul lagi konten-konten di dalam kesenian ya, menyatukan semua unsur karakter manusia. Belum lagi kalau kita bicara Sariswara yang saya tekuni. Akan tetapi yang harus kita ingat, salah satu tulisan beliau itu yang paling penting, antara pendidikan dan kebudayaan itu tidak bisa terpisahkan. Maka kalau ketika dikatakan sayapnya patah, wah ini bahaya, ini sudah lampu merah, ini bahaya. Kenapa? Karena bagi seorang Ki Hajar, paguron atau sekolah itu adalah tempat untuk menyemai kebudayaan yang luhur. Maka antara sekolah yang merepresentasikan sebagai lembaga pendidikan ini tak terpisahkan dari sebuah tujuan besar meluhurkan kebudayaan. Oke. Nah, meluhurkan dari kebudayaan. mana itu caranya? Ki Hajar mengambil sari-sari dari kesenian itu, dimanfaatkan keindahannya dan kehalusannya. Karena jangan sampai kita terjebak matematika yang hanya intelektual, hitung-hitungan, tapi matematika yang ada rosonya. Bagaimana menghitung persentase sesuatu itu ditempelkan juga di roso. Anak ini kalau mendapat sekian persen iri tidak?
kenapa dia tidak boleh iri? Ya, ini ada rasonya. Tidak sekedar oh dia hanya dapat sekian persen kalau matematika. Ini yang paling penting, Mas Tri. Oke, jadi pendidikan itu di samping untuk meninggikan kapabilitas intelektualitas, tapi juga meluhurkan budi. Nah, ini untuk Kisah Nagra dan nanti untuk juga Cak Lis. Saya fenomena yang terjadi hari ini, banyak orang pintar, banyak pejabat hebat, anggota dewan, Republik ini terlalu banyak korupsi. Korupsinya. Apakah ini salah satu dampak dari pendidikan yang sayapnya patah sebelah, yang mengedepankan intelektualisme, tapi meninggalkan dan menjauhkan pendidikan yang bersifat mengedepankan budi pekerti yang luhur? Kisah Nagra. Ya, saya pikir memang itu. Jadi kalau kita bicara taman siswa yang sayap patah, saya kira sekarang ini bukan cuma taman siswa gitu ya. Apa namanya? Yang kita sayangkan di taman siswa ini kan, taman siswa ini kan dulu pelopor ya, untuk membangun kebudayaan itu ya. Dalam suasana yang kebudayaan itu tidak terangkat dengan apa namanya, dengan saksama gitu. Ini saya kira. Nah, itulah jadi apa namanya, ketika kebudayaan itu tidak dibangun, ya rasa kebangsaan itu juga tidak terbangun gitu. Nah, saya pikir taman siswa ini hebat sekali karena saya merasa saya sekolah di sini ya, dan saya merasakan betul bagaimana rasa kebangsaan, bagaimana rasa persatuan, bagaimana kita menghargai para tokoh-tokoh gitu ya. Kita tidak bisa hanya menghargai orang-orang yang sekarang gitu ya, tapi tokoh-tokoh yang hidup lama itu harus kita hargai, seperti tercermin di dalam pameran yang akan kita selenggarakan ini gitu, yang besok tanggal 3 Juli itu tanggal 15 Juli ya, itu akan kita buka hari ini sore ini. Nah, itulah jadi penghargaan kepada tokoh-tokoh. Jadi kita bangsa ini harus mulai menghargai tokoh-tokoh. Jadi kalau menurut saya ada tokoh-tokoh yang kebetulan ketika itu masa-masa politik yang tidak tidak disukai oleh pemerintah, harus cepat-cepat kita rehabilitir, kita bangun kembali itu kebersamaan itu bahwa Indonesia harus bisa mencintai tokoh-tokoh apapun bentuknya. Tokoh adalah pemimpin yang harus kita hormati. Cak Lis, yang kita lihat hari ini adalah tadi bahwa fenomenanya sangat menyedihkan. Buat kita bisa memberi simpul bahwa korupsi adalah bentuk dari lemahnya, bukan, hilangnya nasionalisme. Jadi setiap para pelaku korupsi adalah zero nasionalisme. Cak Lis, pendidikan seni ini posisinya di mana supaya apa? Karena intelektualitas itu kalau kebablasan itu bermain-main angka bisa ya, pendekatannya bisa ketemu. Dan sekarang mengedepankan pendidikan yang berorientasi untuk meningkatkan kualitas nasionalisme kita, karena kita taman siswa, kita harus berbicara itu dan tidak boleh tidak hadir. Nasionalisme Ki Hajar adalah untuk Indonesia. Taman siswa tidak boleh tidak hadir di negeri yang hiruk pikuk dengan situasi kayak gini. Kembali, pendidikan seni yang seperti apa supaya anak-anak itu bangga berbuat jujur, bangga disiplin, bangga tertib. Itu yang harus dibangun. Cak Lis, saya ini silakan. Ada pertanyaan menggelitik sedikit nakal ya Mas Ana. Di antara yang korupsi itu ada nggak alumni taman siswa? Ada nggak kira-kira? Nggak ada. Ini menggelitik ya. Nggak. Tapi coba saya nanti bisa menjawab. Bisa menjawab. Ah. Saya bisa patahkan. Ya karena nggak ada pejabat. Maaf, nggak ada pejabat di sana. Nggak. Ini cuma hanya menggelitik ya. Tapi ideng aja. Juga, ketika dulu-dulu banyak sekali
Iya. Tapi dulu Pak tidak ada korupsi. Ketika teman-teman taman siswa dulu duduk di Jakarta, tidak ada korupsi. Tidak ada, Pak. Tidak ada korupsi. Hari ini teman-teman taman siswa tidak banyak di Jakarta, di pusat, tapi banyak korupsi. Tapi ini nggak boleh dijustifikasi bahwa saya pikir itulah taman siswa itu perlu kita bicarakan. Ya. Perlu kita angkat kembali. Menarik. ya tapi Caklis Pemikiran-pemikiran di taman siswa itu, makanya orang ketika berbicara masa lalu itu, Betul sekali. Orde lama itu taman siswa itu seperti Nah, ditekan. betul sekali. Orde baru itu bahaya nih ya. Ada catatan khusus ini. Ketika pendidikan di taman siswa itu ditekan, mereka suka membebaskan pikiran-pikiran mereka. Ya. Kalau pikiran taman siswa itu dibangun, nah ini akan merusak kepentingan mereka. Kenyamanan. Nah, kenyamanan. Nah, ini sedikit nakal lagi nih. Wah, nakal terus. nakal semua. Nakalnya gini pemikiran saya. Jangan-jangan ideologi taman siswa itu memang sengaja ditekan. Yes. Karena apa? Kembali ke pertanyaannya Mas Tri. Karena taman siswa mempunyai satu konsep yang jelas. Ki Hajar mempunyai konsep yang jelas bagaimana mendidik hati. Mendidik hati itu lebih dasar lagi. Mendidik niat baik. Itulah yang ketika masa-masa lalu tidak banyak. Iya. Ini jangan-jangan ditekan ini. Nah kan ya, kembali ke konsep kesenian tadi ya. Karena kita akan bicara ke depan. Betul. Kalau kita bicara ke depan, maka konsep Ki Hajar seni sebagai landasan. Kita bicara sudah capek ya. Kita sudah berkali-kali. Tapi teori yang dibangun Ki Hajar itu teori yang kuat. Bagaimana beliau memanfaatkan kesenian itu untuk tadi itu mendidik hati, mendidik niat baik. Belum ada loh mas sekolahan yang dikhususkan mendidik niat baik itu. Mana? Ada taman siswa. dulu taman siswa dulu ya. Ya kalau sekarang ya harus kembali, harus kita dorong kembali ya, dorong kembali. Sebab begini, dalam setiap berapa puluh tahun itu memang harus ada perubahan-perubahan. Gitu. Betul. Taman siswa harus berani merubah apa yang sudah ada sekarang ini, apa yang kita rasakan membuat kita kurang-kurang itu ya. Harus kita bangun. Maka catatan khusus yang saya buat karena saya juga mendalami Sariswara itu dalam satu koridor yang lebih detail, kita mendokumentasikan ulang, menggali, kemudian mendalami dan mengembangkan. Itu ternyata yang kita temui betapa kuatnya Ki Hajar Dewantara menerapkan teori-teori terkait kesenian yang mendidik hati itu tadi. Dan itu teorinya kalau kita gali sangat kuat. Dia mengambil dari intisari Dr. Montessori, Rudolf Steiner, bahkan sampai ke perkembangan otak dari Prof. Hugo de Vries. Itu ada semua di tulisan Ki Hajar. Nah, ternyata kesenian yang dipakai kehalusan dan keindahan rasanya itu, yaitu tadi, agak nakal tadi. Kok sekarang di nomor 2 kan? Bukan nomor 2 ya, nomor sekian mungkin malah ya. Dianaktirikan, ada pendidikan khusus mata pelajaran seni budaya yang tersendiri. Padahal kalau Ki Hajar membuat yang saya dalami dalam Sariswara itu ngeblend kesenian itu menyatu dengan pelajaran yang lain. Maka jangan sampai matematika hanya pinter ngitung prosentase, tapi ngitung rasa juga. Loh, ini sesuatu yang harus. Nah, maka kuncinya kalau sekarang pemerintah atau Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Ristek itu memunculkan objek kebudayaan atau kalau dalam peraturan itu 10 objek kebudayaan yang sudah didefinisikan. Mereka masih kebingungan bagaimana ini bisa menginternalisasi ke dalam jiwa atau ke dalam karakter, maka muncul profil pelajar Pancasila yang karakternya banyak banget itu. Dan itu ada di workshop kita. Ya, kemarin kita melakukan workshop itu. Workshop kita. Ki Hajar sudah menemukan kuncinya bagaimana menginternalisasi 10 objek kebudayaan yang ciri khasnya bangsa itu ke dalam karakter anak yang kalau kita rangkum di kementerian ya profil pelajar Pancasila itu. Lewat apa? Kesenian, sekali lagi kesenian mas. Jadi ini harus kita garis bawahi, jangan dibayangkan kesenian itu hanya lukisan, hanya tarian, hanya nyanyi. Jangan. Saya menyimpulkan bahwa kebudayaan itu seni, ilmu, dan teknologi. Nah ini kebudayaan. Oke. Baik. Jangan dipisah-pisah. Memisahkan, memecah. Ya betul. Hanya seni atau itu ya. Baik, sahabat podcast OST Jogja TV dan Bapak Ibu sekalian, Ki, Nyi, dan Ni,
Jadi saya belum mengenalkan siapa mereka. Saya Tri Suparyanto ya dari PKBTS. Beliau Kisanagra juga PKBTS. Kemudian Ki Orang nganggut mau Caklis. disebut jadi Caklis itu juga Apa sih PKBTS? ya, PKBTS itu apa Caklis? Jadi kami ini kumpulan alumni Taman Siswa dari Taman Indria sampai ke perguruan tingginya. Jadi jumlah kami sudah ribuan, banyak jenderal, banyak menteri yang pernah, banyak dewan yang pernah duduk. Nah, kami selalu tumbuh berkembang, dan kesempatan ini mewakili teman-teman PKBTS mengucapkan terima kasih kepada Ngarso Dalem, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, kepada Disdikpora DIY, karena kita ditopang penyelenggaraan kegiatan seabad Taman Siswa ini yang sungguh sangat membantu. Nah, ada 6 workshop, salah satunya adalah workshop Sari Suara, menemukan titik tentang bagaimana mengkaitkan ajaran Sari Suara ke pemuda pelajar Pancasila. Itu sudah, jadi masih ada 4 workshop lagi. Jadi kita, maka supaya nggak ngotot terus keduanya, saya break dengan ini supaya panjenengan tahu bahwa punya gawe, kemudian bekerja sama dengan Unitas Sarjana Wilayah Taman Siswa. Terima kasih Pak Rektor, Pak Warek, Pak Dekan, Pak Partimin, terima kasih. Kemudian juga dengan teman-teman dari Dewantara Center Jakarta. Silahkan datang mulai hari ini Lukisan ya. sampai tanggal 22 ke pameran lukisan. Dan pameran ini akan dibuka oleh Brigjen Polisi Krisnan. Profesor Dr. Krisnanda MSI. Iya. Penting, karena ini sekolahnya kan lama. Lama. Ya, Dan Mahendra dari Kementerian Oke, jadi Kemendikbud, ya. jangan lupa mulai sore nanti sampai tanggal 22 kita akan selalu ada di sana, dan ini adalah kegiatan dalam rangka apa? Menegakkan sayap kebudayaan yang patah tadi, dan ada konsep di abad kedua Taman Siswa bahwa setiap perguruan tidak hanya berbicara tentang perjuangan pendidikan, tapi juga perjuangan kebudayaan. Nah, ini kepada sang maestro, beliau ini masuk loh, Seni, ya seni. masuk dalam buku art Indonesian Art, salah satunya pelukis Sahnagra. Nah, jadi konsepnya selama ini pendidikan hanya berbasis pada klasikal. Bahkan kita tidak menggunakan paguron sistem, ajaran yang kita Sistem paguron. ya klasikal. Ya, saya nggak menjustifikasi hasilnya kayak gini, tetapi bahwa kita tidak sungguh-sungguh di dalam melaksanakan konsep ajaran Ki Hajar. Nah, ini wilayah kebudayaan akan dimulai. Kira nanti Caklis juga tolong. Bentuknya kayak apa? Sesungguhnya kalau kita melihat pendopo itu sudah, itu usulnya. Kenapa pendopo itu ada di sana? Taman Siswa ML di situ. Ada Taman Indria. Ya. Kemudian ada Taman Muda, Taman Dewasa, Taman Madya. Sekarang tambah Taman Karya di sebelahnya. Ada apa? Kok Ki Hajar kok bangunnya kayak gitu? Kan ada pendopo itu adalah wadah untuk beraktivitas kebudayaan. Kan pendoponya sepi, Ya, sepi, sekarang. gelap. Nggak ada suara Kemarin sempat gamelan. ramai lo ya. Kemarin sempat ramai ya. Kayak gitu ya. Nggak ada suara Hanya gamelan, tiga, ya. nggak ada yang menari, Ya. gitu. Nah, itu artinya apa? Bahwa ada yang miss di dalamnya, ada inkonsistensi di dalam menyelenggarakan pendidikan without culture, kebudayaan. Ini salah karena tidak konsisten meneguhkan konsep pendidikan Ki Hajar. Nah, yang ke depan, Caklis,
Itu jelas kan? Mana ada cabang yang punya pendopo untuk ini? Ya. Gimana? Kalau mau berkesenian, mau Pameran lukisan di mana? Oke. Itu. Gimana Cak? Jadi begini. Apa namanya? Seperti di Bali itu kita lihat ya. Mereka tidak perlu pendopo. Ya. Mereka tidak perlu semua yang mewah-mewah itu ya. Jadi mereka bentangkan apa namanya? Karpet, tikar. Itu ya. Dan mereka sudah bisa menari gitu. Apa namanya? Kita taruh panggung kecil ya mereka sudah bisa berpuisi gitu ya. Jadi sebenarnya seni itu barang yang paling mudah sekali kita capai, yang tidak ada alasannya untuk mempersulit. Kayak pameran lukisan misalnya, bisa kita tempel di dinding-dinding, di tembok-tembok misalnya. Ini dulu terjadi pada kita. Ada yang namanya pameran di dinding-dinding kita pasang gitu ya. Dan semua dengan sukarya. Dan hebatnya kalau ada tempat-tempat seni itu saya pernah dulu di Strat. Itu oleh guru saya suruh ke pendopo saya. Suruh duduk di pendopo saya. Duduk di pendopo saya. Saya tidak ngerti tadinya apa, itu cuman lihat orang-orang yang sedang menyanyikan lagu panggromongan gitu sedang menyanyi, sedang gerak itu. Saya paling suka kalau ada gerakan penari yang seret gitu, dan ada suara kain yang seret. Lalu itu Jari. terutuk Keprak. Sampai sekarang itu di mana-mana. Tapi sekarang nggak ada di mana? Masih bunyi itu terutuk. Saya kebetulan saya ke Amerika, saya ke Swedia, saya ke Australia, saya banyak ke negara-negara itu. Ke itu Asmat? Terutuk ke Asmat ya. Itu terutuk itu seperti bunyi terus itu. Kalau Malang itu terutuk. Sekarang di Taman Siswa bunyi nggak itu? Ya, sekarang kan Taman Siswa sudah tidak berbunyi apa. Oke. Calis, ayo. Aku nanya, sampean kan Paguyuban Putra Wayang. Kondisi sekarang gimana? Jangan-jangan nanti Pamong tidak bisa menari. Pamong tidak bisa panem brono. Pamong tidak bisa. Terus karena itu bagian dari metodologi mengajar. Ayo, gimana Cak Lis? Tapi kan begini, kita sekarang ini kan sudah memulai. Oke, ini Cak Lis harus menjawab dulu. Ini kan after, so that before. Ketika kita ingin mengembalikan sayap yang patah tadi ke budaya, jalur yang dipakai aja memang kesenian. Sekali lagi ya, kesenian ini harus kita garis bawahi, ditebalkan kalau perlu di blok hitam putih. Saya pikir bagaimana kita mengembalikan itu lagi? Ini pertanyaan yang harus kita praktekkan. Walaupun kita ini di workshop mana itu yang kita 6 workshop itu ada gitu. Kita pengen mengangkat keahlian soft skill ya, keahlian mereka dari para pamong ini untuk kembali lagi menerjemahkan, kemudian menyerap dari sari-sari kesenian yang dipakai untuk masuk ke dalam ruang pendidikan untuk meluhurkan kebudayaan itu. Maka ada satu, ketika tadi Mas Sanagra bilang di Bali itu gelar karpet aja kesenian jadi. Kita punya pendopo belah-belah. Ini pertanyaan yang paling besar. Maka yang harus kita lakukan itu bagaimana kita bisa mengembalikan itu lagi. Niat. Kalau nggak ada niat, nggak ada yang nari. Kalau ada niat dimanapun kita bisa. Nah, 1 abad Taman Siswa ada penanda loncatan keberhasilan. Itu ditunjukkan oleh Unitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Terima kasih Pak Rektor. Ya, saya mau nanya, kenapa gedung lantai 4 yang begitu bagus, kok tiba-tiba kita pinjem, suruh make, kemudian kita nggak dicas ya, gratis, semuanya gratis untuk keluarga gitu. Nah, saya mau nanya, ini jadi jangan selalu yang kurang-kurang. UST itu membuktikan bahwa 100 tahun itu ternyata ada yang tersisa dari ajaran Ki Hajar itu ada di UST. Dan UST membangunnya memang enggak lagi bentuknya pendopo.
tetapi sebuah auditorium yang kedap suara, yang lightingnya sesuai tata panggungnya juga. Ini artinya apa? Artinya bahwa dimensi ke depan itu ranah kebudayaan tidak sama identik dengan pendopo, Mas. Ya. Itu. Nah, ini Ya. kayaknya mau melangkahnya ke sana. Artinya bahwa ada pendidikan Kerinduan, saya kira. di kelas-kelas Ya. dengan metodologinya, kemudian ada pendidikan yang itu di luar kelas dalam bentuk kebudayaan, seni, pendidikan, kemudian satu lagi Ya. semangat. Ya. Itu gimana, Cak? Saya kira ini artinya apakah bisa dikatakan kerinduan Polsek itu akan memulai? betul Silakan. sekali. Jadi kerinduan itu enggak tahu ya, ini seperti semesta mendukung ya, Mas. Tadi saya bicara dengan Mas Anagra, kita ketika mengadakan sesuatu harus dengan hati nurani dalam yang bersih. Itu tadi kembali pendidikan niat yang baik itu, Mas. Nah, ketika ini dirangkul oleh semesta, maka yang muncul adalah niat-niat baik yang menyatu. Maka UST yang dengan ini saya enggak tahu apakah ada niat untuk enggak, ini ada semesta yang mendukung. Duh, Jadi ini tiba-tiba kenapa Pak Rektor juga mendukung, kemudian kenapa gedungnya ini belum pernah dipakai loh, ini gedung ini baru pertama kali kita pertama pakai kali dipakai, secara umum ya. ya. Sahabat Ya jadi gini UST Jogja, teman Bapak Ibu sekalian, auditorium itu bisa digunakan panjenengan pakai untuk kegiatan kesenian, mau pertunjukan, mau pameran juga boleh ini, karena ini akan meregengkan, ngeregengke, gitu loh. Mindah pendopo diregengke di sini. Ya. Di era milenial sekarang kalau pameran terbuka kayak gitu, lukisannya kena debu. Ya. Ini jawabannya. Ya, ini jawabannya. Monggo. Nah, ya. gimana? Ini malah begini, dari pembicaraan kita semalam itu ya, waktu kita masang-masang Nah. lukisan gitu. Ternyata memang pengaruh lukisan itu pada diri kita itu terasa gitu. Teman-teman itu rasanya bergetar lihat lukisan-lukisan itu ya. Bagaimana Avandi dia men-sketch ketika dia duduk di ruang-ruang di taman siswa itu ya. Pak Widayat yang men-sketch burung yang dia kasih judul mesra. Tangan kemudian burungnya. Banyak yang menarik, Jayan misalnya, yang dengan sufiannya itu yang menggambarkan orang yang sedang tefakkur sama Allah gitu. Semua gambarnya hitam. Nah, dari sini kita muncul gagasan bahwa pameran seperti ini tidak bisa cuma sampai sekarang gitu ya. Kita harus bikin yang lebih besar lagi. Nah, ruangan ini kan baru kita pakai separuh ya. Yang sekarang ini kita potong, kita kasih sekat. Wah, nanti akan kita perbesar sampai ujung ke ujung itu kita kasih panel-panel itu, dan kita undang seluruh keluarga pelukis untuk memamerkan karya-karya para senior. Apakah mungkin jadi agenda pameran tahunan? Ya, Sangat mungkin, harus ya, Mas. Harus itu kita jadikan agenda, dan kalau bisa itu masuk dalam program-program kebudayaan Indonesia, pemerintah Indonesia. Iya. Tapi sekarang saya melihat ini. Kenapa? Panjenengan pakai Sujoyono itu. Ya, boleh juga. Ini salah satu lukisan yang kita pamerkan. Lukisan Sujoyono yang dibikin tahun 39. Oh, 39. Bayangkan, tahun 39 kita bisa melihat dengan jelas tahun 39. Begitu kita lihat karya Sujoyono, langsung saya melihat bagaimana ke belakang itu peristiwa yang terjadi ya. Indonesia ketika tahun-tahun itu, persiapan gitu ya. kemerdekaan bla 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 ya. Terbayang gitu di belakang. Nah, ini saya kira penting untuk membangun impresi. Ya, betul. Nah, ini yang tidak pernah, karena apa? Pendidikan kita ini yang terbangun itu rasa materialisme. Nah, ya. Ini rasa materialisme. Jadi rasa kedalaman, penghargaan pada diri, kemudian pergagak pada teman-teman, rasa kemanusiaannya, pada alam, pada semua itu tidak tumbuh. Dan di taman siswa itu sudah sehari-hari gitu. Kita harus menggali alam, mencintai alam. Baik. Mendengarkan Kalau suara burung. Gitu. Iya, saya ada pertanyaan ini. Tanggapan panjenengan apa? Bahwa taman siswa itu kuat dengan para pelukisnya yang hebat-hebat, dan kemudian dia mengekspresikan, karena kita melihat corak lukisannya itu bergerak dari tema-tema sosial, kritik sampai ke perjuangan. Artinya bahwa
berjuang melalui karya lukis. Terus kemudian beliau-beliaunya sampean tampilkan di sini. Sampean sepakat bahwa kekuatan taman siswa itu ada di seni. Ya sepakat, harus, karena kita tahu ketika Rabindranath Tagore itu dari India datang, dia bertemu dengan Ki Hajar Dewantara, dia sangat kagum dengan taman siswa. Terus Ki Hajar Dewantara bilang bahwa wah, Anda lebih hebat. Terus kata Rabindranath Tagore, dia bilang taman siswa punya cara sendiri dalam membangun sekolahannya, dalam membangun pendidikan gitu. Nah, lalu pada peristiwa itu dia mengundang 2 pelukis senior hebat Indonesia, Rusli dan Afandi. Untuk belajar di samping itu. Lukisannya dua-duanya dipamerkan di sini. Ditempatkan di sini, dan sayang lukisan Rusli belum bisa kita hadirkan karena memang sudah rusak. Takut rusak. Tadi untuk tahun depan atau kapan kita bikin lagi ya, kita akan menghadirkan yang lebih menarik. Jadi kita memang harus optimis bahwa ke depan itu kita yang lebih hebat. Cak Lis, saya nggak bisa membayangkan kalau setiap sekolah di cabang taman siswa itu punya ya semacam limasan, joglo yang sederhana saja, dan di situ bekerja sama dengan pemerintah daerah, minta bantuan gamelan atau apa kayak itu, kemudian suasana itu dihidupkan, ya ada menari, ada dolanan, ada ini. Pertanyaannya, itu mimpi kita di abad kedua, dan itu harus, karena sayap ini biar bisa terbang. Karena, nah, what problem? Bagaimana dengan guru, SDM gurunya? Kembali lagi dulu deh, kita kembali lagi ke karena kan niat. Kalau konsep kan bisa dipelajari, betul. Tapi SDM, karena itu terus kemudian sampai menginisiasi workshop sampai 6 kali ya. Itu kan membangun SDM. Saya punya perspektif bahwa SDM-nya rasiap. Padahal abad kedua sudah lewat itu. Ayo. Saya yakin bahwa apa yang kita lakukan ini ada rentetan yang besok itu akan meledak, Mas. Harapan saya ya. Walaupun saya tidak bisa membayangkan kapan meledaknya, tapi ini kita mencoba menginisiasi sesuatu yang memang itu tadi, bagaimana memunculkan lagi niat-niat baik yang tergali dari dalam. Nah, rentetan soft skill atau workshop soft skill itu arahnya ke sana. Sebelum kita bicara ke fisik, ternyata butuh gamelan, ternyata butuh pendopo. Wong kita punya gamelan pendopo yo nyatanya enggak menyala ruangannya. Ini pertanyaan besar. Kalau itu kita kembalikan ke era yang sekarang, era digitalisasi dan lain-lain, era internet, ruang-ruang itu bisa direngkuh di dalam ruang-ruang digital. Kita main di YouTube. Ya, ini saya kira juga satu alternatif, betul sekali, satu pemikiran ruang-ruang itu baru ya. Maka seni pun sekarang menjadi seni visual digital. Nah, ini harus kita kembangkan lagi. Maka kita kemarin juga sempat menciptakan ada itu augmented reality tembang dolanan anak. Ini yang sudah di-launching itu ya, teman-teman dari Dirjen Kebudayaan ya, Dirjen Kebudayaan Kemendikbud sudah launching 2 tahun yang lalu kalau tidak salah. Ini ternyata bisa kita kembangkan ke ruang keluarga yang hanya memakai HP, dia bisa nembang, bisa menirukan geraknya, bisa menghafal liriknya. Yang sekarang tuh misalkan tembang Lindri, Mas. Lindri itu liriknya tidak semua orang tahu, tapi anak ini ketika membaca pakai aplikasi jadi hafal. Lindri coba di Lindri, atang telung kati lawuhe bothok terian. Orang saiki nggak ngerti itu. Nah, ini harus dimunculkan. Dan itu anak 5 tahun yang memakai aplikasi ada itu hafal. Ibu Ewi ndongong itu. Apa kuwi tembang apa? Problemnya ada di guru. Maka ketika pengambil alihan tadi kalau kita dengar dari kementerian kan ada guru penggerak dan lain-lain. Itu kan seolah-olah sekarang fokusnya guru yang harus mendampingi anak sebagai fasilitator, maka dia dituntut skill-skillnya. Yang kemarin juga kita secara implisit kita tampilkan di pentas 3 Juli itu, bagaimana ruh engarso sung tulodo itu hilang itu ketakutan kita hilang. Bukan engarso itu aku di depan secara fisik memberi contoh, bukan. Tapi justru bagaimana
kehadiran guru itu dengan niat baiknya itu nemplek dengan niat baiknya murid, sehingga muncul link rasa. Tak perlu skill yang aneh-aneh, link rasa ketemu. Jadi ketika kita mengamati kelompok murid itu akan kelihatan kalau di apa ya, dalam satu lingkup yang bagaimana guru yang hanya di depan nempuk-nempuk itu muridnya yodo manut. Sementara guru yang tidak punya link rasa, dia hanya saya datang ke sekolah itu hanya untuk nyari pekerjaan, nyari duit lah katakanlah seperti itu, terjebak materialisme tadi itu dikatakan Mas Anagra. Maka ini hilang, dia udah selesai pulang deh. Ini hilang linknya. Kalau kita kembali ke sistem paguron, guru itu dulu rumahnya di sekitar pendopo. Ini yang hilang, sistem paguron taman siswa itu loh. Oke, itu kendala kita ada di problem kualitas SDM, pamong guru. Yang sekarang ini sedang kita garap ya di era kedua. Mudah-mudahan nanti bisa menjangkau semuanya. Tapi problem yang mendesak itulah attitude, perilaku. Ini dulu saya waktu kecil masih ingat, kalau Pak guru saya, namanya Pak Purnomo, wah kami berlari berebutan untuk nyetel sepeda nih. Ada yang bawa tasnya, ada, seneng banget kemudian ini. Terus dia ngelus-ngelus gundul kita gitu. Terus kemudian wah salaman gitu, senang sekali. Saya bayangkan taman siswa juga seperti itu loh. Nah, ini juga maaf, nggak ada. Kira-kira gimana ini? Ayo berdua. Ya itulah yang kita sedihkan sekarang ya. Jadi guru-guru itu sudah tidak hidup di tengah-tengah murid-muridnya. Nah dulu saya masih ingat itu ya, cerita kawan-kawan ini ya, Ki Hajar itu di bawah pohon sawo gitu, terus dia memperhatikan anak-anak yang sedang lompat-lompat, terus dia berdekatan. Guru itu harus berani ke dalam, masuk ke tengah-tengah murid-murid itu gitu ya. Nah, itu yang tidak ada sekarang gitu. Itu yang tidak ada sekarang gitu. Jadi di taman siswa gimana? Ya. Piye mengembalikan itu, Mas? Kemarin kita bicara kuncinya apa? Seni. Nah, kembali lagi ke seni. Jangan disepelekan seni itu. Untuk menyamakan rasa antara guru dengan muridnya. Seni. Dan seni ini kan tidak membangun kamu lebih pinter atau kamu lebih jelek atau kamu apa. Tapi seni itu membangun kebersamaan, membangun rasa keindahan itu ya. Begitu kita naruh warna, langsung yang muncul itu keindahan. Nah, kalau ini terus-menerus keindahan ini terus-menerus dibangun, ya rasa itu terjadi kan. Ketika rasa itu terbangun ya maka jadi menarik. Guru ini harus kita kembalikan lagi rasanya itu melalui tadi. Kalau kita percaya dengan ajaran Ki Hajar, seni harus kita tempelkan lagi ke dalam ruang-ruang di dalam hatinya guru. Sehingga mereka itu yang terasa deh, sekarang dia di guru penggerak dikasih skill bermacam-macam untuk merangkul anak, tapi lupa merangkul hatinya. Agar hatinya itu bisa merangkul hatinya si anak. Klik linknya ini. Nah ini yang harus kita tanamkan. Yuk datanglah guru-guru nonton pameran salah satunya. Ya silakan nih. Dan ikut gamelan, apresiasi pengayaan pengayaan tidak hanya pengayaan pikiran tapi juga pengayaan hati dengan warna-warna keindahan. Belum kita tahu cerita di balik karya itu. Begitu hebatnya mereka menyatukan visi dan misinya orang-orang dulu itu. Tanpa memandang suku, ras, agama, warna kulit, itu mereka menyatukan visinya itu dalam sebuah karya. Saya kira itu yang paling penting. Perbincangan sampai ke detik-detik ini yang bisa kita ambil simpul adalah bahwa pendidikan itu mengedepankan tidak hanya intelektualitas tapi kapabilitas plus membangun keluhuran budi. Satu. Kemudian yang kedua, saya ingin sebagai closing nanti ya, saya ingin bertanya, yang kita bicarakan itu maaf, kan baru sebatas pendidikan anak ya sampai SMP, SMA sudah enggak inilah, kuliah. Saya selalu berdebat dengan Cak Lis, dengan teman-teman yang lain. Pendidikan Ki Hajar itu seolah hanya berbicara kepada anak, karena memang nanti kehebatan seseorang, keluhuran budi seseorang itu ditentukan di masa kanak-kanaknya. Nah sekarang Cak Lis, kemudian Kisah Nagra, bagaimana
mendesain, meredesain kembali kalau ini diterapkan pada pendidikan anak-anak dewasa, mahasiswa. Ya, Jadi semacam ya. andragogi. Ini gitu. bagus, Nah, pertanyaan bagus. ini jadi karena kan kita tadi muter-muter itu ya itu, dan Ya. itu betul karena konsep pendidikan orang hebat itu ditentukan di masa kanak-kanaknya, itu loh. Ya. Menurut teori ya, Ya. gitu. Menurut Long teori life. Gajar. Nah, gimana lagi? Gimana Ya. ini ditransformasikan, tapi melalui redesign kalau diterapkan di kampus misalnya Ya. gitu. Untuk anak-anak dewasa, Ya. ayo. Jadi begini, ini pengalaman saya. Jadi kebetulan saya memang banyak mendidik anak-anak dewasa gitu. Jadi saya membawa murid-murid saya, misalnya dengan mobil 3 orang, 4 orang gitu ya. Terus kita pergi ke alam ya, kita melihat alam, terus kita skate alam. Lalu yang paling penting kita mengunjungi rumah-rumah para senior. Jadi saya tuh enak, nggak usah mengajari lagi gitu. Para senior inilah yang berbicara dengan mereka gitu. Nah tugas saya hanya mengajak mereka datang ke senior-senior yang saya pilih gitu ya. Seperti saya datengin mereka ke Jehan misalnya ya. Jehan. Kita bisa, kebetulan ada yang kita pamerkan Ya, juga. Jehan kita pamerkan. Ada 2 kebetulan- lukisannya. Ya, kebetulan kita nginep di rumah Jehan, kita melukis di rumah Jehan gitu ya. Nah, kebetulan saya membawa lukisan-lukisan yang saya lukis di studionya Jehan. Terus saya bawa ke Joko Pekik ya, bawa ke Joko Pekik untuk ya bicara-bicara dengan orang-orang hebat ini. Jadi ke tempat Avandi ya, waktu itu ada Ibu Kartika ya, kita bawa ini berbicara dengan orang-orang hebat. Ini akan mempengaruhi besar ya dalam jiwa anak-anak itu. Ya, nah sekarang ada murid saya itu dia bilang sama saya itu, dia bilang Beh katanya, kalau manggil saya kan Babe gitu ya, karena saya masih muda dipanggil Babe gitu ya. Terus dia bilang, ya, Beh katanya, saya nggak bisa lebih hebat dari Babe katanya kalau melukis. Iya. Makanya saya cari jalan sendiri, dia bilang. Oke. Nah ini yang saya cari. Nah sekarang dia melukis di sarung bantal, dia melukis di spray, dan dia melukis dompet-dompet. Sekarang dia sudah punya 60 karyawan. Nah, itu yang ngeprint apa itu di dompet, ngeprint di mana. Taman siswa banget itu ya. Dan iya, dan dia pameran sekarang di Hong Kong, pameran di Jepang ya. Ini kebetulan murid saya ini Chinese gitu ya, karena saya tidak memandang ya, saya harus orang Jawa yang saya ajak atau tapi saya harus membawa kebenaran itu ya dalam pendidikan itu ya. Ini ya. Menarik, tapi mungkin repot juga ya dilaksanakan. Tapi memang sesuatu yang indah, yang berakhir indah itu memang harus berdarah-darah. Ya lah. Cak Lis, saya mau ini. Ya harusnya kalau kita melihat konsep Ki Hajar ya memang long life education. Iya, saya sepakat malah. Tahapan itu memang harus kita lakukan. Ketika tahapan ada yang hilang, maka akan ada yang hilang juga. Tapi kita nggak bicara, sudah terlanjur nasi sudah menjadi bubur, enggak. Kita coba kembalikan lagi ini dalam satu konsep yang lebih istilahnya paralel ya. Kita tetap mencoba mengembalikan real yang long life ini, tahapan dari anak usia 3,5 sampai 9 sampai ke usia dewasa, sembari kita menggarap yang terlanjur hilang ini. Kita coba kembalikan lagi. UST punya satu modal besar. Mahasiswanya berasal dari berbagai Nusantara. Ini bisa kita satukan dalam satu visi yang sama sesuai konsepnya Ki Hajar. Ya kan saya bilang ini tempat Iya. harapan. Benar ya. Harapan di Taman Siswa. Dan itu harus kita munculkan lagi. Jangan terjebak dalam, kalau kita bicara universitas kebangsaan, harus kita munculkan di mana kebangsaannya. Kita bicara sarjana wiyata taman siswa, ke taman siswanya di mana? Jangan hanya sekedar konsep, materi, kurikulum, tapi implementasinya. Itu yang mau saya tanyakan pada panjenengan. Sampan pernah sekolah di taman siswa, diajarkan ke taman siswaan 1, 2, 3, 4. Nah, saya belajar ke taman siswaan 1, 2 Ki Haryadi, kemudian Prof Wuryadi dalam stadium general.
tapi saya lebih banyak membaca karena saya menemukan banyak hal. Cak Lis, saya mau bertanya nih, Abang merasakan bagaimana proses metodologi pengajaran ketaman siswaan di lingkungan sekolah taman siswa, tidak hanya di USD? Ya, Ayo, awak. Artinya begini, kan kita mengalami nih. Kita kan tadi konsepnya adalah ini yang lama dengan yang baru. Jadi yang era setelah 1 abad, saya bilang kalau itu pembelajaran ketaman siswaan untuk model-model Andra Gembira, ini orang-orang dewasa. Saya sebenarnya sepakat apa yang disampaikan Mas Anagra bahwa model-model pengajaran kayak gitu. Nah, kalau ketaman siswaan banyak klasikal, berarti kan teoritis. S1 saya itu fisika, tapi saya nggak jago fisika. Teman-teman saya suka meledek saya. Tri, kamu itu program studinya konsentrasinya sejarah fisika ya. Gitu. Iya, akhirnya gitu. Akhirnya saya jadi ingat, ketika aku kuliah mata kuliah tentang ketamanan. Ini sejarah ketaman siswaan yang diajarkan. Jadi dan mungkin sampai sekarang. Oleh karena itu aktualisasi nilai ajaran konsep diajar dan taman siswa itu tidak berbuah pada perubahan attitude, perilaku, disiplin, jujur, sederhana, hormat, sopan santun, beretika, semangat, kerja keras. Itu kan seharusnya setelah kuliah gitu. Karena sejarah ketaman siswaan yang diajarkan kepada saya, waduh kalau kayak gini saya udah pasti mereka taman siswa lahir 2 Mei semua tahu. Enggak sosok tulodo, tudulian ini apa semua. So implementasinya ini kaitannya dengan metodologi. Ya. Saya kira ini bicaranya ke depan loh ya. Kita masih relevan memakai apa tadi Mas? Seni. Dan Si Hajar itu sudah membuat konsep seni yang dipakai mengajar itu metode Sariswara itu, Mas. Tapi problemnya kan kita sudah tadi kan pamong dosen apa bisa Panembrono, apa bisa menari? Iya. Nah, terus gimana coba? Tahapan yang kita pakai ada 2 ya Mas ya. Tadi kalau Mas Anagra bilang mengajak anaknya dan lain, itu ada juga salah satu konsep metode blended. Ada 2 di Sariswara itu. Seni yang standalone itu berdiri sendiri. Kita ajak mereka berlatih Panembromo, tapi menyatu ya pamong dengan muridnya. Tidak muridnya wae pamongnya ninggal lunga. Ke taman siswaan muridnya kan mlebu museum, pamongnya lunga HP-nan ning Joko. Ning angkringan lho. Ini linknya hilang. Iya, jadi itu linknya dulu gadok dulu. Ini realitas ya, ini yang seperti ini. Proximity psikologisnya. Itu kembali ke attitude pendidikannya tadi. Yang ini yang standalone ini harus kita munculkan. Dengan representasi gedung seperti ini sangat mungkin UST itu bisa menyatukan seni yang standalone itu untuk mengasah jiwa tersendiri. Tetapi dalam seni yang blended tadi itu, bagaimana dosen-dosen sama seperti yang workshop kita lakukan, tapi kita harus lakukan kepada teman-teman dosen. Kebetulan kemarin juga ada 1-2 ikut. Mereka akan harus menggali ketika menyampaikan teori-teori di dalam ruang-ruang kuliah itu, seni harus diikut sertakan. Jangan terjebak di intelektual. Dan problemnya cuman membaca teks, ke taman siswaan 1, kemudian 2, naik gelem. Bahkan ke taman siswaan pun terjebak tekstual, tidak ada seninya. Kalau saya, adalah rasonya. Kalau saya yang selalu saya sampaikan ke teman-teman yang lebih muda, itu saya bilang kalau ingin menjadi seniman, gitu ya, bukan seniman ya, orang yang punya pandangan tentang seni itu bebas, berani, kreatif gitu ya. Kalau punya keberanian tidak bebas ya percuma. Kalau bebas tidak punya keberanian ya sama. Tidak punya kreativitas apa lagi gitu. Berani, jadi 3 inilah gitu. Nah, pengalaman saya lulus SMA. Saya pikir ini ya. Pengalaman saya lulus SMA. Saya pikir buat apa saya kuliah gitu ya. Jadi saya coba membangun diri saya sendiri dengan karakter saya sendiri.
Nah waktu itu saya mendekati tokoh-tokoh gitu ya. Nah, kebetulan ada Umar Khayyam gitu ya. Ini berat Nah, nih. saya beruntung gitu loh. Saya ketemu Mas Umar Khayyam nih karena di Jogja saya ingat semua. Saya ketemu karena Umar Khayyam saya ketemu Darmanto YT penyair yang dulu Darmanto Yatman Seribu. Teribu. Darmanto Sudah Yatman. almarhum. Iya, Almarhum. sudah almarhum. Semua sudah almarhum. Nah, saya ketemu inilah. Nah, saya sangat nyaman gitu ya. Saya belajar bagaimana berkesenian yang baik, bagaimana menjadi orang yang menghargai hati gitu, yang menghargai semua itu ya. Nah, saya belajar. Nah, setelah 2 tahun gitu saya baru bilang, Mas, saya bilang ini sepertinya saya harus sekolah lagi. Saya bilang gitu ya. Jadi saya tuh beruntung, sekolah saya itu setelah saya ketemu orang-orang gitu ya, saya sudah paham, saya sekolah. Jadi proses itu saya menjadi lebih cepat gitu. Jadi aneh Cak Lis ya, metodologi proses pembelajaran ketaman siswaan harus ada semacam kajian ulang ya, Ya, pendekatannya ya, supaya Metodologinya harus sesuai dengan arahan Ki Hajar. ya, artinya tidak textbook semata, tapi lebih pada berorientasi pada outcome ya. Saya dulu- Hasilnya adalah Ya. perilaku. Ingat ada satu lagu yang hanya satu, tetapi itu sudah merangkum semua ajaran Ki Hajar. Hanya satu lagu loh Mas. Ya. Itu Gila. apa? Lagunya gimana? Yang judulnya ini yang ngarang malah Ki Priyo Dwiarso. Oh iya. Judulnya Canon Taman Siswa itu perguruan taman siswa berasas Pancadharma, kecekel Pancadharma. Mendidik tunas nusa bangsa, salam dan bahagia, salam dan bahagia. Ya. Sistem among dan seterusnya, keluar sistem amongnya. Terakhir itu neng ning nung nang loh. Ini kan semua sudah masuk. Hanya satu lagu anak sudah nemplak ini. Apalagi ada teori lagu itu langsung masuk ke Ada hati. puisi. Oh itu udah Jadi- selesai itu. puisi, ya. Ke taman siswa udah selesai itu. Ada puisi. Oke. Jadi maaf Ki Nyi nih Bapak Ibu sekalian dan sahabat podcast WST Jogja TV, sungguhnya kita waktunya sudah habis, tapi masih ada nanti closingnya saya akan beliau memaksa untuk baca puisi. Saya dipaksa tuh. Spontan, spontan. Terakhir, Ya. beliau ini ingat ya, tidak hanya pelukis tapi penyair dan dosen. Dosen di UKJ, IKJ ya, dosen yang melahirkan para seniman budayawan. Terus ini juga beliau dulu ngajar di SMA Jakarta, SMA terkenal, SMA Ursula kalau nggak salah, dan nggak tahu belakang. Nanti kita todong untuk baca puisi, tapi sebelumnya ngomong-ngomong, ini kita itu mau kongres di Taman Siswa. Saya pengen Oh, bahaya nih, bahaya nih. teman-teman ya, pendek-pendek aja lah, Ya, nggak ya. usah ini lah. Ya. Kan Ya. penting, Ya, betul. mudah-mudahan menginspirasi. Kongres itu menghasilkan apa yang dibicarakan banyak orang. Jangan sampai Taman Siswa Kofadis, jangan sampai Taman Siswa bangkrut atau bangkit. Nah, itu ada di mekanisme kongres, gitu loh. Nah, Ya. saya nggak mau panjang-panjang ya, Ya. supaya soft aja Kisah Nagra, kongres Ya. Taman Siswa, nggak tahu kapan ini, sudah habis masa baktinya 2021, tapi diperpanjang. Nah, hebatnya Taman Siswa di sini itu, bisa memperpanjang sendiri gitu. Silakan. Ya, kalau saya biarkan yang berkongres ya, kita murid-murid Taman Siswa itu dan juga teman-teman yang ada di sekitar Jogja ini, kita berkongres puisi. 100 orang membaca 100 puisi, Oh, iya. 1000 orang membaca 1000 puisi. Saya kira akan terjadi kebenaran. Ya. Alhamdulillah. Meskipun telinganya bebal ya, nggak apa-apa. Saya sedikit menyambut Pendek, tadi ada tapi- kongres enggak. kesenian Taman Siswa loh ya. Ya. Kita Ya. baru pertama. Ya. Besok kita bikin yang kedua nih. Ya, ya. Saya mau calis Ya. beda, saya beda. Ya saya kira Kan, ntar dulu. Setelah kita rumuskan kebutuhan ke depan nggak itu, saya kerucutkan Ya. supaya nggak melebar kemana-mana.
Saya pengen kebutuhan ke depan. Tentu saja, ini itu, teman-teman yang berkongres itu. Ya, SDM, ini menyangkut SDM. Jadi betul, apapun betul sekali. itu SDM. Ya. Jadi jangan salahkan nasib, jangan salahkan kodrat, jangan salahkan. Tapi SDM, kebutuhan ke depan, tolong disampaikan ke teman-teman kongres, apa yang masih yang sepuh, yang menengah atau anak muda yang milenial, tapi berpijak di bumi. Berpijak di bumi. Ayo, Oke, silakan. saya kira ini pesan yang krusial. Abad kedua yang mulai ditapai, belum ada 1 bulan, belum ada seminggu mungkin ya. Ini harus menjadi pijakan bagi teman-teman yang besok akan berkongres dari semua cabang yang memiliki suara. Ini Anda itu mewarisi ajaran Ki Hajar. Kalau salah langkah besok dalam berkongres, ajaran warisan Ki Hajar itu hilang di Taman Siswa. Mungkin malah tersebar di sekitarnya, tapi di Taman Siswa sendiri hilang. Ini catatan yang harus digarisbawahi. Hati-hati besok dalam berkongres, cari orang-orang yang memang bisa mengembalikan lagi ruh Taman Siswa. Sesuai yang tadi itu, olah rasa, pendidikan niat baik, tidak usah ikut-ikutan yang lain deh. Itu yang pertama. Yang kedua, anak muda yang ada di Taman Siswa harus diperhatikan. Kalau ingin Taman Siswa besok maju, ya dirangkul ya Mas ya. Saya kira itu Mas Tri. Kebutuhan ke depan tidak bisa main-main. Manusia yang unggul, dia yang akan memenangkan di dalam persaingan yang begitu ketat, karena keunggulan SDM menjadi kata kunci, dan itu perubahan wajib hukumnya, dan biasanya perubahan dilakukan oleh anak-anak muda. Ya. Founding Fathers ketika memerdekakan diri usianya di bawah 50 tahun. Soekarno umur berapa? Di bawah 46, 43. Tidak ada yang tua. Saya sedang berbicara bahwa sesuatu yang besar itu dimulai dari anak muda, cerdas, berpijak pada bumi, mengedepankan keluhuran budi. Itu yang akan menggaransi Taman Siswa ke depan akan lebih maju, hebat, dan berjaya, sehingga Taman Siswa tetap akan menjadi penjaga NKRI. Salam dan bahagia. Teman-teman, sebelum saya tutup, Tusanaga, silakan boleh berdiri. Ya, boleh berdiri. Duduk aja deh. Duduk aja. Lupa kamu. Matahari, cahaya, lalu lautan, burung elang membuka sayapnya, terbang hinggap di atas batu karang, melihat cakrawala. Itu dunia masa depan Taman Siswa. Terima kasih. Wah. Selamat datang abad kedua Taman Siswa. Salam dan bahagia. Salam. Salam. Gila, sampai nangis loh.